Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bi taufiqihi wa hidayatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, pertama-tama mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama. Alahnya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi kita mendapatkan kemudahan dan ilmu yang berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan struktur sosial dan implikasinya terhadap tafsir Al-Quran. Ya, ini kalau kita berbicara struktur sosial Arab dan implikasinya terhadap tafsir Al-Quran era klasik, ini pasti tentunya memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Pasti, kenapa? Karena struktur sosial di sana itu masih mengedepankan budaya sastrawi, sehingga dalam penafsiran Al-Quran dia juga menggunakan model-model sastra. Ya, jadi hanya menerjemahkan teks-teks dari kata-kata per kata. Ya, itu kemudian diterjemahkan. Bahkan sana itu kan model penafsiran kala itu lebih cenderung menggunakan sistem periwayatan, sehingga di samping menafsirkan kata per kata, saat itu juga tergantung dari riwayat yang ada. Jadi makanya banyak tafsir biriwayah saat itu. Nah, namun untuk menjelaskan ke sana ini nampaknya susah. Ya, saya susah karena ini kajian klasik ya. Jadi kajian klasik, sehingga kalau dalam waktu 1 minggu saya nggak mampu untuk mengungkap data-data yang ada di situ. Nah, mau tidak mau saya mencoba untuk mengalihkan dalam konteks kekinian. Dalam konteks kekinian, bagaimana ada sistem sosial politik yang kemudian mampu mempengaruhi tafsir Al-Quran. Hanya saja saya menemukan judul yang berbahasa Inggris ini, The Socio-Political Implication of Translating Quran. Translating the Quran, karya Syed Muhammad Syed Alawi, ini orang Kanada. Ya, kalau biasanya saya menampilkan jurnal berbahasa Indonesia, saat ini saya menampilkan jurnal berbahasa Inggris. Menurut dia, pandangan Pak Alawi ini pertama kali gini, terjemah mau tidak mau itu memiliki implikasi mirip terhadap tafsir. Ya, mirip terhadap tafsir. Bahkan misalkan tafsir semantik, tafsir apalagi sintagmatik atau apa yang model-model tik-tik itu semuanya ya menggunakan linguistik, itu mau tidak mau dia memberikan implikasi tertentu dalam hal penerjemahan Al-Quran. Misalkan terkadang Anda ketika membuka Al-Quran terjemahan itu kan ada yang dikurung-kurungi ya. Jadi selain menerjemahkan juga ada tambahan kurung-kurung. Itu mau tidak mau itu memberikan implikasi terhadap pemaknaan yang dibangun. Memiliki implikasi tertentu. Gak mungkin dia itu bebas dari semacam apa ya? Semacam kepentingan atau ideologi tertentu yang masuk ke dalam penerjemahan itu. Sebenarnya ada, misalkan Anda membuka bukunya Edeb Yüksel, Reformist Translation. Dia itu mengklaim bahwa penerjemahan Al-Quran di dalam kitabnya itu sangat non seksis, seimbang, tidak berat sebelah, tidak didominasi oleh kelompok laki-laki, karena timnya itu ada perempuan ya, seorang perempuan yang terlibat dalam menerjemahkan Al-Quran, sehingga klaim dia terjemahan Al-Qurannya itu tidak membela kaum laki-laki. Nah, seperti itu. Jadi benar
Jadi terjemahan itu mau tidak mau itu dianggap sebagai tafsir, tapi yang sangat sederhana dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, kalau tafsir sendiri itu kan lebih kompleks ya, karena memang dia fokus untuk menjelaskan eh, dari ayat Al-Quran itu secara mendalam, entah dari berbagai landasan tafsirnya, entah dari landasan sastrawi atau sainsnya atau apalah kan begitu. Tapi dalam terjemah ini adalah tafsir yang paling sederhana. Nah, kebetulan dalam pandangannya Pak Alawi ini, ya, dia itu melihat adanya ketimpangan dalam sistem politik yang ada di Iran pasca revolusi Iran. Nah, ini setting biografisnya adalah Iran, di mana politik yang ada di Iran itu mengikuti madhab teokrasi ala-ala patriarki. Kenapa Pak kok teokrasi dan patriarki? Teokrasi ini kan kepemimpinan yang berdasarkan pada kedudukan teologi keagamaan yang tinggi. Posisi dia itu sebagai posisi apa? Kalau dia sebagai ayatullah, wah dia itu bisa saja menduduki uh, puncak pemimpin. Karena ada Iran itu kan basisnya Syi'i ya, basisnya Syi'i, di mana teokrasinya sangat tinggi. Jadi mereka yang memiliki kedudukan dalam agama yang tinggi, mereka yang berhak memimpin, karena ada konsep imamah itu sendiri. Ya. Ada konsep imamah. Terus patriarki, ya, di sana harus laki-laki, laki-laki yang harus memimpin. Nah, sistem politik yang semacam itulah yang kemudian dikritik habis oleh kelompok-kelompok Islamis modern dari Iran sendiri, bahkan Muslim feminis juga. Nah, kebetulan mereka itu memiliki eh, terjemahan-terjemahan Al-Quran, terjemahan-terjemahan Al-Quran, di mana terjemahan Al-Quran itu mau tidak mau dia itu sedang mengomentari, bahkan mengkritik pandangannya Husain Toba-Tobai dalam surat Al-Mizan. Maaf, surat Al-Mizan, surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa dalam tafsirnya Al-Mizan. Nah, dalam tafsirnya Al-Mizan. Husain Toba-Toba itu ketika dia menafsirkan kata-kata rijalu qawwamuna 'alan nisa, qawwamuna itu memiliki padanan kata atau satu struktur kata dengan qayyim atau apalah ya. Ini saya, tadi di bawah ini ada sebutkan gimana ya. Nah ini, jadi qawwamuna ini bentuk dasar dari qawwam. Artinya adalah menguasai. Menguasai, dia bertanggung jawab atas itu. Maka dalam hal ini pandangan Husain Toba-Tobai ini, ya, nah, dia itu memiliki pangkat yang tinggi ya dalam struktur sosial masyarakat Iran. Dia itu termasuk ayatullah itu, sekalipun jarang disebut sebagai ayatullah ya. Nah, yang sering Anda kenal mungkin Humaini atau yang lain-lain itu ya. Nah, itu yang sering muncul. Nah, Toba-Toba itu termasuk orang yang memiliki kedudukan tinggi di sana, sehingga cara pandang, paradigma yang ia gunakan itu kemudian diikuti oleh followersnya, pengikut-pengikutnya di Iran. Nah, sehingga dia mengatakan selama ini laki-laki memiliki kedudukan tinggi di atas perempuan. Nah, ini pandangan dia. Apalagi ketika mereka sudah melakukan pernikahan during marriage, ya, means prior during marriage. Nah itu. Nah, pandangan Husain Toba-Tobai ini yang kemudian mau diikuti oleh beberapa kelompok Muslim Iran dalam menerjemahkan Al-Quran. Nah, Pak siapa tadi? Saya lupa. Pak Alawi. Ya, Alawi ini melakukan sampel, mencari 3 sampel dalam terjemahan Al-Quran di Iran. Itu dia ambilkan dari mana ya? Nah ini, konservatif Islamis, modernis Islamis, dan Muslim feminis.
Jadi dia itu mencoba untuk menganalisis hasil terjemahan Al-Quran dari kelompok-kelompok ini. Masing-masing ini dia diwakili oleh satu tokoh. Siapa itu mereka? Yang pertama itu ada Ayatullah Ali Meskini. Jadi ini termasuk militan Muslim yang konservatif. Ya, nanti saya tampilkan bagaimana dia menafsirkan kata-kata ar-rijal qawwamuna 'ala nisa itu. Ayatullah Ali Meskini ini termasuk seseorang yang sangat produktif. Jadi itu kan sebagai prolific author in traditional Islamic jurisprudence. Yaitu termasuk pengarang yang sangat produktif dalam bidang hukum Islam tradisional. Bahkan sampai tahun 2007 dia itu memegang peranan penting dalam urusan politik dan agama. Ya, dari saat itu pasca revolusi Iran. Jadi ketika pasca revolusi Iran dia termasuk orang penting dalam kedudukan politik maupun agama. Nah ini, jadi memiliki satu cara pandang dalam menerjemahkan ayat Al-Quran. Ya. Terus yang kedua itu ada Laleh Bakhtiari. Nah, Laleh Bakhtiari ini termasuk orang Iran Amerikan. Nah, jadi blasteran Amerika Iran. Nah, dia itu memiliki karya penerjemahan Al-Quran yang berbasis pada feminism, feminist translation of the Quran. Jadi dia ini termasuk dari kalangan Muslim feminis. Terus yang terakhir itu dari Abdul Ali Bazargan. Dia ini termasuk seorang Islamis modern. Dia termasuk seorang Islamis modern. Dia mencoba menulis tentang demokrasi, sains, terus civil society, ya, terus HAM, human right. Nah, itu berbasis pada Islam dan Quran. Nah, Abdul Bazargan ini termasuk Muslim modernis, ya, Muslim modernis. Kalau yang Laleh Bakhtiari ini termasuk kelompok feminis Muslim di Iran. Nah, mereka masing-masing ini memiliki pengaruh dalam masyarakat Iran kala itu, karena kebetulan mereka semuanya memiliki penerjemahan Al-Quran, terjemahan Al-Quran. Kenapa Pak kok terjemahan itu penting untuk dibahas dalam konteks sosial ini? Ya, tadi saya sudah menyebutkan. Jadi terjemah itu memang sebagian dari tafsir secara, ya, tafsir yang ringan lah, ya, tafsir yang mudah, tafsir yang, ya, tidak terlalu berat. Maka menurut Pak Alawi ini, dia mengatakan translation are inscribed form of interpretation. Jadi penerjemahan itu sangat menunjukkan atau mengandung semacam penafsiran, kan begitu. Jadi karena ini translasi ini mengandung sebuah interpretasi atau penafsiran, maka dalam menganalisa terjemahan Al-Quran itu menggunakan hermeneutika. Hermeneutika termasuk filologi, teksnya itu akan dilacak itu. Nah, mungkin tidak. Ya. Terus yang kedua, alasannya kenapa penerjemahan itu penting. Perkembangan bahasa, perkembangan makna dalam bahasa itu sangat berpotensi memiliki implikasi sosial dan politik. Ya, memiliki implikasi sosial dan politik. Terus yang ketiga, mana ini? Translation is assigned to undermine the legitimacy not only of a religious. Jadi penerjemahan ini mampu untuk mendelegitimasi.
untuk meruntuhkan legitimasi tidak hanya pada persoalan religiusitas saja, tetapi sampai pada politik, bahkan masuk ke dalam sebuah diskursus. Misalkan dalam diskursus gender misalkan. Termasuk juga diskursus gender dalam wilayah politik. Jadi di Iran saat itu kan dia mengikuti model teokrasi yang patriarki, di mana seorang perempuan sama sekali tidak boleh menduduki jabatan politik, bahkan dalam kedudukan agama pun tidak bisa. Nggak ada ayatullah itu seorang perempuan, itu tidak ada. Nah, kan begitu. Nah, maka mau tidak mau nah inilah kemudian mau dekonstruksi oleh kelompok-kelompok modernis. Nah, jadi dia hanya menggunakan penerjemahan Al-Quran, tidak menggunakan tafsiran Al-Quran. Nah, titik tolaknya adalah surat An-Nisa tadi yang berbicara al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, ini saya langsung tampilkan saja bagaimana Ayatullah Ali Meskini ini menafsirkan ayat itu. Ya. Dia itu menuliskan begini. Men are guardian of women because Allah has favored some over others. Nah, itu ada kurungnya ya. Ada dalam kurungnya. Baca. Men over women in their intellectual, psychological, and physical potential. Terus ada lagi. And because the guardianship of the society at the level of prophethood, imamah, and unappointed guardianship on behalf of the infallible imams are all assigned to men by God. Nah, di sana terjemahnya toh. And men are also the maintainers of their wife because of what they spend from their wealth on women. Nah, di ini sudah diterjemahkan ini. Sebenarnya sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Bahasa aslinya itu bahasa Persia. Nah, bahasa Persia. Terjemahannya ini. Seorang laki-laki itu merupakan wali dari perempuan. Karena Allah telah memilihnya, memilih laki-laki maksudnya, lebih daripada yang lain. Yang lainnya terutama perempuan. Kenapa? Laki-laki memiliki kelebihan daripada perempuan karena intelektualnya, fisiknya, ya, bahkan psikologinya. Nah, dia itu sudah menganggap apa itu jenenge, yang memang itu natural, given by Allah, itu sebagai sebuah keunggulan yang memang sengaja diberikan. Jadi dari segi fisiknya, dari segi intelektualnya yang semuanya ini given, diberi oleh Allah, itu dianggap sebagai keistimewaan. Belum lagi dalam proses apa ya, posisi dia di masyarakat, misalkan dalam keagamaan, prophethood, kenabian, nabi nggak ada perempuan bagi menurut Ali Meskini tadi. Seorang imam pun tidak ada yang perempuan. Jadi dengan demikian dia berhasil mendudukkan posisi laki-laki superior, lebih di atas perempuan karena persoalan ini. Nah, inilah yang kemudian diikuti oleh politisi-politisi di Iran. Karena Ayatullah Ali Meskini ini termasuk orang yang memiliki kedudukan penting di sana. Jadi apa yang ia terjemahkan dari Al-Quran mampu mempengaruhi masyarakat kala itu. Ini baru terjemah, belum lagi tafsir ya. Nanti silahkan Anda kiaskan tersendiri. Berbeda dengan tafsirannya Laleh Bakhtiari. Nah, Laleh Bakhtiari ini dia mengatakan begini. Laki-laki itu pendukung. Men are supporter of wives because God has given some of them
an advantage over other and because they spend of their wealth. Jadi laki-laki itu menjadi pendukung. Laleh Bahtiari ini kan termasuk seorang feminisme ya tadi. Seorang feminisme yaitu mengatakan men ini pendukung, qawwama itu pendukung, supporters. Tidak seperti yang tadi. Kalau tadi guardian, dia mengatakan sebagai guardian. Kalau ini sebagai supporter. Beda toh? Nah, jadi dalam menerjemahkan kata-kata qawwama diartikan sebagai pendukung sama superioritas penguasa itu berbeda. Karena hanya menerjemahkan yang berbeda itu artinya sudah berbeda. Kenapa dia sebagai pendukung? Karena Allah telah memberikan kelebihan di baginya itu dia bisa memberikan saling memberikan keuntungan di antara satu sama lainnya. Bahkan banyak laki-laki itu yang sudah mendukung perempuan dengan cara memberikan kekayaannya, uangnya, spend of their wealth ya. Jadi kekayaan itu digunakan untuk diberikan pada perempuan untuk mendukung aktivitas perempuan. Nah, ini versi Laleh Bahtiari. Sementara versi Abdul Ali Bazarkan itu dia mengatakan begini, pria men stand over, basically protect and guard women because Allah has preferred some. Jadi pria itu posisinya itu secara fisik dia itu harus melindungi dan menjaga partner as the partner. Jadi sebagai partner ini dia sebagai penjaga. Karena Allah lebih menyukai daripada yang lain. Apalagi yang mereka belanjakan. Nah, itu jadi dia mengartikan sebagai partner. Coba kita analisis dari ketiga penafsiran ini. Ternyata ayatullah al-Maskini ini lebih banyak memberikan komentar-komentar pandangannya dalam terjemahannya ini. Coba kurung bukanya sampai kurung tutupnya ada banyak ya. Beda dengan yang di bawah ini. Bahkan dalam Laleh Bahtiari ini sama sekali dia tidak memberikan komentar ini. Nah, kalau yang Abdul Ali Bazarkan masih ada ini ya, physically, protect and guard dan seterusnya. Sementara Laleh Bahtiari ini sama sekali tidak. Tapi dia memilih menggunakan kata-kata qawwamu itu sebagai supporter. Nah, tidak sebagai leader atau guardian, tidak, tapi dia memilihnya sebagai supporter. Nah, ini lebih ke ini maksudnya milihnya siapa tadi saya lupa. Abdul Ali Bazarkan itu dia mengatakan laki-laki itu partner, secara fisiknya dia partner, dia menjaga. Nah ini, jadi kata-kata qawwamun yang selama ini diartikan sebagai have authority, maintain, to be responsible, bertanggung jawab, in charge, to guard, dan yang lain-lainnya ini kemudian diadopsi oleh beberapa translator, penerjemah, bahkan oleh siapa tadi kalau lupa lagi, Laleh Bahtiari itu justru untuk perlawanan gerakan feminis. Perlawanan gerakan feminis. Nah, di sana. Jadi ini dia mencoba untuk membuat kontra narasi terhadap superioritas laki-laki. Di sana. Oke, kita langsung lanjut saja ya. Bahwa kalau ini dijelaskan semuanya banyak sekali ini. Jadi kita langsung kesimpulan saja ya. Jadi penafsiran yang dilakukan oleh kelompok konservatif dalam menggunakan
ayat-ayat Al-Quran itu sangat bias terhadap isu gender, bahkan teokrasi. Nah, jadi saat itu ada konstruk sosial yang memang sengaja mempengaruhi cara pandang penafsiran yang semacam ini. Kondisinya seperti itu. Beda dalam pandangannya siapa tadi, Abdulali Bajargan tadi, dia itu kan termasuk kelompok modernis ya, dia mencoba untuk mulai mendobrak tradisi itu, karena selama ini penafsiran konservatif itu kemudian dikuatkan, bahkan diinstitusionalisasikan atau dilembagakan ya. Dilembagakan dalam bentuk apa Pak? Ya, biasanya paling mudah itu adalah lebih ke teologis, pelembagaan teologis. Jadi para penceramah itu kemudian melakukan pembacaan berulang-ulang qiraat tikroriyah, taklidiyah terhadap penafsiran-penafsiran yang bias gender itu, kemudian ditafsirkan berulang, sehingga mau tidak mau wacana yang terbentuk dalam keislaman itu adalah model-model patriarkal, di mana laki-laki memiliki posisi dominan di antara yang lain. Bahkan kalau di Iran lebih ganas lagi nih, sampai pada dewan konstitusinya ya, nek cara ini DPR itu patriarkal banget, laki-laki lebih dominan di sana. Jadi perempuan itu tidak memiliki ruang di sana. Nah, maka inilah yang kemudian dikelola, di apa ya, dipromosikan, dikampanyekan oleh kelompok-kelompok reformis terhadap perubahan terjemahan Al-Quran. Karena terjemah itu mau tidak mau mengandung adanya apa ya, selubung-selubung kepentingan, bahkan selubung teologi misalnya, ya, ideologis lah, ya. Ada ideologi-ideologi tertentu. Nah itu, nah begitulah kira-kira. Jadi dalam tafsir pun demikian. Anda mencoba lihat, menganalisis masing-masing mufasir dengan segala ragam biografinya, pasti Anda akan menemukan corak yang berbeda dalam tafsir. Nah, maka dalam hal ini tafsir tidaklah final. Tafsir itu sangat istihadi, sehingga kebenarannya sangat apa ya jenisnya, tidak pasti. Kebenarannya tidak pasti. Nah, begitulah. Jadi kebenarannya itu sangat relatif tafsir itu. Jadi apabila ada orang yang kemudian fanatik terhadap satu tafsir tertentu, maka dia belum paham atau paling tidak belum membaca sejarah adanya tafsir itu. Bagaimana masing-masing itu kemudian memberikan corak penafsiran. Ya. Disitulah kira-kira ya. Jadi struktur sosial itu memang sangat mempengaruhi dalam proses penafsiran. Bahkan saya pernah menulis itu ideologisasi tafsir di kalangan biksa Bangladesh. Nah, itu kalau Anda mau membaca silahkan baca saja itu. Jadi saya sekilas saja itu saya menjelaskan bagaimana tafsir itu kemudian diarahkan untuk membentuk paradigma jihad. Paradigma jihad kepada para aktivis perempuan biksa. Biksa ini lah Bangladesh, nek cara Indonesia iki ya nek kaya NU misalkan ada fatayat. Nah, ada fatayat itu kemudian didoktrin ngaji tafsir, tapi model-modelnya model-model jihad. Nah, ini dibiksa tapi ya.
Ya bisa. Kalau di Fatah beda lagi nanti. Ya, jadi nanti tafsirnya adalah mengarah kepada persoalan kebinekaan misalkan, pluralitas. Nah, misalkan kalau di Fatah kan model-model seperti itu ya. Ya, kebinekaan dan seterusnya. Lebih mengarah ke sana. Jadi struktur sosial itu mampu menguasai pandangan tafsir. Gitu. Ya, bisa dipahami ya. Dalam konteks Indonesia pun sama. Misalkan tafsirnya Pak Quraish Shihab, Anda coba bandingkan tafsirnya Prof. Quraish Shihab Al-Misbah itu dengan tafsirnya Hamka. Ya, itu pasti memiliki corak yang berbeda. Kalau tafsirnya Pak Quraish Shihab itu dia jarang menyentuh persoalan politik, jarang. Tapi tafsir Al-Azhar karyanya Pak Hamka itu ketika berbicara politik kencang banget ya, karena apa, struktur sosial yang melingkupi kedua penafsir ini sangat berbeda. Pak Quraisy sangat diuntungkan dengan kedekatannya dengan penguasa, sementara Buya Hamka sempat dipenjara oleh penguasa, sehingga cara menafsirkan Al-Quran sangat dipengaruhi oleh struktur sosial itu, statusnya itu. Nah begitulah kira-kira ya. Nanti silahkan kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan dalam WA group. Oke, nanti saya akan kirimi tulisan ini ya, jurnal ini. Semoga kalian bisa membaca ya. Ojo kemudian muntah-muntah gara-gara wah tulisannya kok bahasa Inggris Pak. Ini baru jurnal, belum saya kasih yang apa itu judulnya Quran A Reformist Translation karya Edip Yoksal. Itu bahasa Inggris semua itu. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.